من أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين القائل فيما أوتي من جوامع الكلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر رب تمم علينا بالخير. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وأكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Hadirin para jamaah kajian rutin Ahad malam di Serambi Masjid Ampel yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qouli alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat karunia yang berupa hidayah, inayah, ma'unah yang terlimpah kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat zahir batin, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga pada saat ini kita ditakdir oleh Allah hadir di majelis thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan nantinya akan diberi ilmu yang manfaat, yang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari dalam menjalankan tuntunan Rasulullah SAW berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis yang tersarikan dalam kitab yang kita pelajari bersama ini, yang dikarang oleh Syekh Abi Suja. Dan semoga apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jihad fisabilillah. Dan yang kedua kalinya, marilah kita berkirim doa, sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau telah memberikan petunjuk tuntunan hidup, jalan hidup bagi umat Islam yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, tabi'in tabi'in, terutama oleh para alim, para ulama, sehingga ajaran itu sampailah kepada kita melalui berbagai macam jalan, dan salah satunya adalah melalui jalan mengkaji kitab yang ditulis oleh ulama salaf. Salah satunya adalah kitab ini. Dan
Mudah-mudahan kita diakui oleh umat beliau dan diberi fasilitas syafaat beliau mulai dari kehidupan kita di dunia, di alam kubur, dan terutama kehidupan kita besok di alam akhirat. Kita diberi minum dari telaga beliau, telaga Kautsar, dan kita dikumpulkan dengan umat-umat beliau yang ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa marilah kita berterima kasih juga kepada para pendahulu kita yang telah nyata-nyata mewariskan perjuangan para beliau, terkhusus kepada beliau Raden Rahmatullah SAW yang dengan metode dakwah beliau berubahlah wajah penduduk Jawa dari mayoritas Hindu menjadi mayoritas Muslim tanpa kekerasan, tanpa pembantaian, tanpa mengalirkan darah, melainkan dengan dakwah yang merangkul umat di Pulau Jawa ini, yang menghormati budaya dan kebiasaan-kebiasaan mereka dan menghias budaya itu dengan ajaran-ajaran Islam. Dan nyatalah dakwah tersebut menghasilkan tatanan masyarakat Muslim yang moderat, yang bisa bersanding dengan umat apapun tanpa ada gesekan yang berarti dan saling menghormati. Marilah kita berkirim hadiah Fatihah. Semoga perjuangan beliau senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu diteruskan oleh generasi berikutnya ila yaumil qiyamah, dan beliau menjadi pemimpin kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah syafa'atin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa tawassulan wa hadiyatan ila hadratin nabiyina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahibbaihi wa ikhwanihi wa abaihi innal anbiya wal mursalin wa ali kulli wa ashabi kulli wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuma ila jami'i malaikatillah aina makana wa khususan malaikatil muqarrabin wa bil khusus li sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israil wa sayyidina Israfil alaihi wassalatu wassalam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jami'i arwahi masyayikhina wa asatidina wa 'alimina wa man
سلك مسالكهم وطريق بهم من طريقة التعليم والتعلم من جميع أرواح أئمة المجتهدين المقلدين في الدين من العلماء والعلماء الصالحين جميع أرواح المؤلفين والمصنفين خصوصا على هذا الكتاب شيخ الشجاع وشارحه دكتور مصطفى ذبولله وإلى جميع أرواح إخواننا الذين سبقونا بالإيمان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأرواحنا علينا من ذريتنا جميع أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا من مشارق الأرض والمغارب والبر والبحر من لدن آدم إلى يوم القيامة خصوصا جميع أرواح من دفن في المقبرة وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولجميع أرواح إخواننا الذين سبقونا بالإيمان وغفر الله ذنوبهم ورحمهم ورفع درجاتهم عند الله رب العالمين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة على نيات القبور على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, semoga apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lanjutkan kajian kita di fasal di Kitabul Aiman wan Nuzur di fasal tentang nazar. Pernah dengar kata nazar? Pernah ya? Saya bernazar gitu. Tapi jarang, orang yang melakukannya jarang. Biasanya kalau mereka yang ada yang bimbing, sudah kamu nazar saja supaya keinginan kamu cepat terkabul gitu biasanya. Akhirnya bernazarlah. Nazar ini secara bahasa itu janji. Jadi janji itu secara bahasa nazar al-wa'du, baik itu untuk hal yang baik ataupun yang buruk. Pokoknya janji itu secara lugah, secara bahasa itu nazar artinya. Tapi kalau secara syariat, nazar ini dibatasi hanya untuk sesuatu yang baik saja ya, sesuatu yang baik saja. Umpama kalau saya lulus, saya akan sholat gitu ya. Kalau saya dapat atau kalau BLT saya cair, saya akan berjamaah di musola, sholat maghrib berjamaah. Kalau disebutkan sholat maghrib berarti yang wajib nanti sholat maghribnya. Kalau sholat berjamaah itu terserah, sholat mana saja yang penting berjamaah dan lain sebagainya ya. Nah, biasanya nazar kalau masyarakat kita itu untuk hal-hal yang sangat diinginkan, sesuatu yang sangat diinginkan, atau bahkan umpama tanpa syarat pun nggak apa-apa. Saya nazar puasa gitu saja, itu termasuk nazar juga ya. Nazar puasa tanpa syarat, saya
apabila lunas utang saya, nggak pakai gitu, nggak pakai syarat apapun, langsung saya bernazar sholat, saya bernazar puasa, saya bernazar sodako, saya bernazar membersihkan musola dan lain-lain, gitu ya. Itu masuk dalam nazar syariat yang masuk, yang disyariatkan, yang diajarkan di kitab ini. Boleh. Tapi kalau untuk hal-hal yang tidak ada nilai pentingnya, umpama saja saya bernazar tidak akan makan nasi, ada nilai pentingnya enggak? Makan nasi dan tidak ya toh? Karena makan nasi itu boleh makan, boleh tidak, gitu ya. Saya bernazar tidak akan makan daging, itu tidak masuk dalam nazar yang disyariatkan, sehingga tidak berkewajiban untuk memenuhinya, gitu ya. Tidak ada kewajiban untuk memenuhi. Atau nazar terhadap sesuatu yang jelek. Kalau saya berhasil nyolong mangga tetangga, saya akan menyembelih ayam. Nggak tahu kenapa. Mangga diijoli ayam. Nah itu nggak masuk nazar, ya. Nggak masuk nazar dan tidak boleh. Nazar hal-hal yang jelek tidak boleh. Terus nazar ini berlatar belakang apa ajarannya atau dalilnya, gitu. Itu di dalam Al-Quran banyak disebutkan. Salah satunya di sini disebutkan apa ini? Qala Allah Ta'ala wal yufu nudurahum, surat Al-Hajj ayat 29. Dan wal yufu, dan penuhilah nudurahum, janjimu kepada manusia. Jadi kalau bernazar harus dilaksanakan. Di surat Ad-Dahr ayat 7 juga disebutkan, Allah berfirman, yufuna bin nadri, penuhilah nazarmu, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan takutlah kamu di hari di mana kejelekan akan ditampakkan pada hari itu, alias di hari apa itu? Kiamat, di hari perhitungan amal. Jadi kalau nazar tidak dipenuhi, itu nanti ada hitungannya di hari kiamat sebagai kejelekan, syarruhu, ya. Ada akibat jeleknya. Jadi bukan hal yang main-main nazar itu, tapi ada syariatnya, ada hukum dosa dan pahalanya. Jadi kalau kita bernazar itu merupakan sebuah kebaikan, kita akan mendapatkan pahala, ya. Kita mendapatkan pahala apabila kita memenuhi nazar kita. Dan ketika kita tidak memenuhi nazar, itu akan jadi catatan buruk kita besok di akhirat, gitu ya. Nabi pernah bersabda tentang kaum dulu itu banyak yang suka atau karakternya itu tidak amanah, suka berkhianat, suka berbohong, suka berbuat maksiat. Dan salah satu cirinya adalah disebutkan oleh Kanjeng Nabi, inna ba'dakum qauman yakhununa wa la yu'tamanuna. Jadi mereka itu selalu berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Wa yashhaduna wa la yustashhaduna. Mereka memberi kesaksian tapi kesaksiannya tidak bisa dipegang sebagai saksi,
sebagai persaksian. Kenapa? Karena ya saking seringnya bohong ya, jadi tidak ada yang adil bohongnya. Terus salah satunya wayandaruna wala yafuna, mereka itu suka bernadar atau berjanji dan sering atau tidak pernah menepatinya. Wa yadharu fihim as-sama, dan mereka itu awake lemu-lemu. Awake lemu-lemu ini berarti kita harus waspada kalau kita punya tubuh yang gemuk, wetenge jendil ya. Ternyata itu salah satu ciri dari kaum yang tidak bisa dipercaya oleh Nabi, disabdakan seperti itu. Di zaman sahabat Umar pun pernah itu salah seorang yang gemuk, sahabat yang gemuk, ditanya oleh sahabat Umar, "Wahai sahabat, apa ini perutmu buncit?" Nah, si sahabat ini menjawab, "Alhamdulillah, ini karunia Allah." Wah, langsung sahabat Umar naik nadanya. Ini bukan karunia Allah, ini pertanda keburukan. Dengan perut yang buncit ini kamu akan malas beribadah, tubuhmu akan lemah karena penyakit dan lain-lain. Maka jangan makan berlebihan, jaga kesehatanmu, makan secukupnya supaya kamu punya semangat untuk beribadah. Gitu kata Umar. Karena memang sahabat Umar juga bukan orang yang gemuk. Meskipun tidak gemuk, tapi beliau ini sangat terkenal dengan kekuatannya. Kekuatannya itu luar biasa. Umpama diadu itu sahabat Umar, tenaganya sahabat Umar mungkin sama dengan 3 orang tenaganya itu. Yaitu karunia Allah, bukan didapat karena latihan, tidak, tapi didapat karunia, sebagai karunia. Sehingga sahabat Umar itu punya kebiasaan di hari Ramadan, puasa Ramadan, kalau berbuka itu tidak makan nasi. Pernah dengar ceritanya? Sahabat Umar itu setiap Ramadan kalau berbuka dan bersahur itu tidak makan nasi. Dan ini kalau dilakukan oleh orang umum nggak akan kuat. Bukan masalah tidak makan nasinya, tapi beliau ini membatalkan puasa dan mengakhiri masa makan untuk masuk ke yaumus siang atau siang hari itu dengan jima. Dengan jima. Dan itu tidak ada satu sahabat pun yang niru gitulah. Dan itu sudah terkenal di sahabat-sahabat itu terkenal. Karena memang sahabat Umar dikaruniai Allah tenaga yang berlebih, meskipun tubuhnya kecil, makannya tidak banyak, tapi tenaganya kuat. Itu sahabat Umar. Baik, kita masuk saja ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fid dharain. Amin. Faslun wan nadru yalzamu fil mujazati ala mubakhin wa ta'atin. Nadar itu sah, gitu ya. Fil mujazat, dalam hal-hal yang diperbolehkan untuk bernadar, ala mubakhin wa ta'atin, karena tujuan untuk hal-hal yang mubah ataupun karena untuk ketaatan, untuk beribadah, meningkatkan ibadah. Kaqaulihi, seperti contoh ucapan seseorang, insafallahu maridi fadillahi alayya an usolliya.
apabila Allah menyembuhkan penyakitku, maka bagi Allah wajib atasku untuk sholat. Maksudnya saya akan sholat, gitu ya. Ketika diucapkan saya akan sholat, berarti ini ukuran minimal sholat itu adalah 2 rakaat. Karena sholat itu paling sedikit 2 rakaat. Tidak ada sholat 1 rakaat. Sholat paling sedikit 2 rakaat. Au asuma, atau kalau penyakit saya sembuh, saya akan berpuasa. Itu ya, ini namanya nazar. Kalau nyebutnya hanya berpuasa, berarti kewajiban puasanya adalah 1 hari. Au atasaddaku, atau aku akan bersedekah. Ukuran minimal sedekah ini tidak ada, tergantung kemampuan masing-masing, ya kan? Kalau sedekah ini tidak ada ukurannya. Ini tidak disamakan dengan kayak zakat, tidak. Jadi bersedekah di sini tidak disamakan seperti zakat. Wa yalzamuhu min dzalik ma yaqau alaihi al-ismu. Dan nazar ini akan jatuh atau sah nazarnya dari yang diucapkan tadi sesuai dengan apa yang disebutkan. Sesuai apa yang disebutkan. Bisa secara umum sebutannya seperti sholat, puasa gitu ya, atau dirinci. Saya akan sholat zuhur berjamaah, gitu ya. Ketika dia mengucap gitu, terus apa yang disyaratkan tadi terjadi, maka dia punya kewajiban sholat zuhur berjamaah 1 kali. Kalau hukum berjamaah kan ada yang mengatakan sunnah muakkadah atau fardu kifayah, ya kan? Tapi kalau dimasukkan dalam nazar ini, maka sholat itu jamaah itu menjadi fardu ain. Maksudnya bagi dia, bagi shahibun nazar, bagi orang yang bernazar itu menjadi wajib, ya, wajib karena dia sudah berjanji. Atau apapun, nazar apapun. Pokoknya apa yang disebut, disitulah yang harus dilakukan. Disebut dalam nazar. Walan nadra fi maksiatin, dan tidak disebut nazar dalam hal kemaksiatan. Contohnya kaqaulihi in qataltu fulanan falillahi alayya kadza. Kalau saya berhasil membunuh fulan, maka saya akan bersedekah. Maka hal ini tidak disebut nazar. Ya, itu hanya omong kosong. Ya, jadi omong kosong. Sehingga kalaupun dia ternyata membunuh fulan, dia tidak punya kewajiban untuk melaksanakan yang dinadarkan tadi. Dan itu terjadi ya di masyarakat tertentu ya, di masyarakat tertentu kan seperti itu ya, karena dendam terus akhirnya apa, bernadar, kalau saya berhasil merebut istri si A, saya akan membeli Toyota Innova. Nah, itu tidak nadar, itu bukan masuk nadar. Kalaupun ternyata berhasil merebut, ya tidak berkewajiban membeli Toyota Innova, dan itu tidak jadi nadar, gitu ya.
Terus wala yalzamun nadru ala tarki mubahin. Nadar ini juga tidak menjadi tetap untuk hal-hal yang berhubungan dengan meninggalkan perkara yang mubah. Meninggalkan perkara yang mubah, ya. Qaulihi la aqulu lahman, saya tidak akan makan daging. Nah, ini tidak menjadi nadar. Meninggalkan perkara yang mubah. Wala ashrabu labanan, saya bernadar tidak akan minum susu. Itu juga tidak menjadi nadar. Atau dan lain sebagainya, wama asbah dzalik, dan lain sebagainya yang serupa dengan hal-hal itu. Itu kalau dia berniat untuk nadar, ya. Tapi kalau itu diniatkan untuk yamin atau sumpah, itu berbeda lagi. Wallahi, itu kan ya. Kalau sumpah kan ada penyebutan nama Ismullah dengan huruf qasam itu. Wallahi, saya tidak akan makan daging. Itu berarti yamin, sumpah. Maka bahasanya bukan di bahasa nadar, tetapi di bahasa yamin, ya. Sehingga kalau dia melanggar, maka dia harus membayar kafaratul yamin, membayar tebusan karena melanggar sumpah. Nah, itu bedanya, ya. Tapi kalau itu diniatkan nadar bukan sumpah, maka itu tidak menjadi nadar, alias ya jadi omong kosong saja, omong kosong saja. Aduh, sudah habis ini. Wa mithlu tarkil fi'li kama law nadara ayakula aw yasruba aw yalbisa. Dan bisa dipahami bahwa atau disamakan pemahamannya atau apa namanya itu diambil kefahaman dari la yalzamun nadru ala tarkil mubah adalah la yalzamun nadru ala fi'lil mubah. Jadi nadar itu tidak akan menjadi nadar ketika yang dinadari adalah fi'lul mubah, melakukan perkara yang mubah. Saya kalau makan nasi, saya akan berjamaah zuhur. Itu tidak menjadi nadar. Hal itu berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, "Bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, idzan huwa bi rajulin qa'imin. Fasa'ala anhu faqalu Abu Israil nadhara ayyakuma wala yaquda wala yastadillu wala yastadilla wala yatakallama wa yasuma." Jadi pada saat itu ketika Nabi berkhutbah, tiba-tiba ada orang laki-laki yang berdiri bertanya kepada Kanjeng Nabi. Terus akhirnya jamaah dari salah satu dari jamaah itu berkata, "Nadhara ayyakuma wa la yaquda." Dia bernadar untuk berdiri
dan tidak akan duduk. Wala yastadilla wala yaltastadilla, dan dia tidak akan menutupi dan juga tidak akan ngiyuk gitu ya, berteduh, tidak akan meneduhi dan tidak akan berteduh. Kok gitu ya? Wala yastadilla wala yatakallama, dia tidak akan berteduh dan tidak akan ngomong. Wa yasuma, dan dia akan berpuasa. Jadi artinya si laki-laki tadi itu dikatakan oleh Abu Israel bahwa Nabi dia itu bernadar, kalau dia itu bernadar akan berdiri dan tidak akan duduk, dan dia tidak akan berteduh, dia tidak akan ngomong. Kalau sampai hal itu dilakukan, dia akan berpuasa. Maka Nabi menjawab, murhu falyatakallam wal yastadil wal yaqut wal yutimma shaumahu. Ya sudah, kamu nggak usah mikir itu, gitu ya. Ya sudah, berteduh saja nggak apa-apa, duduk saja nggak apa-apa. Terus awal tadi ngomong saja nggak apa-apa. Terus nanti kamu puasa loh, gitu ya. Terus kenapa kok Nabi menyuruhnya berpuasa? Wa dzalika li anna shauma ta'atun wa yalzamu al-wafa'u biha idza nadaraha. Kenapa kok Nabi menyuruh berpuasa? Itu karena berpuasa itu bukan hal yang mubah, melainkan ketaatan. Sehingga kalau hal itu berhubungan dengan ketaatan, maka harus dipenuhi, harus dipenuhi. Sementara hal-hal yang sifatnya mubah seperti tidak duduk, tidak berteduh, tidak ngomong, itu semua adalah hal-hal yang berhukum mubah, sehingga oleh Nabi hal itu tidak masuk di dalam nazar. Yang masuk pada nazar adalah puasanya saja. Seperti itulah bahasan dari nazar, dan mungkin hal ini adalah sesuatu yang jarang kita lakukan, karena kepentingan nazar ini biasanya berhubungan dengan hal-hal yang kita anggap mendesak, kita anggap butuh pengorbanan. Sementara kalau kita tidak menghadapi masalah, itu tidak terpikir oleh kita tentang nazar. Namun demikian, nazar ini adalah bagian dari ajaran syariat, supaya kita tidak salah paham tentang nazar, supaya kita tidak membabi buta tentang nazar, kita bisa memilah-milah mana yang masuk nazar dan mana yang tidak. Inilah pentingnya kita mempelajari masalah nazar. Kalau umpama kita menjumpai saudara kita yang bernazar, aku nazar gini, dan ternyata itu hubungannya dengan sesuatu yang maksiat, maka kita bisa memberitahu, apa yang kamu ucapkan bukan nazar, gak usah ngomong seperti itu. Terus apabila hal tersebut berkenaan dengan nazar sesuai dengan syariat, maka kita juga bisa mengingatkan, itu tadi kamu yang kamu ucapkan nazar. Nazar itu janji dan harus dipenuhi, dan harus dipenuhi. Kalau sampai tidak dipenuhi, besok nazar itu akan menjadi catatan dosa, catatan dosa,
Dan sesuatu yang dinadari itu jadi wajib hukumnya, meskipun di dalam syariat tidak diwajibkan. Umpama kita nadarnya berjamaah, jamaah tadi kan hukumnya sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Kalau kita bernadar, saya bernadar sholat berjamaah, ini artinya ya, artinya jamaah itu wajib hukumnya bagi kita. Dan ketika wajib, maka imamnya harus kita pastikan berniat menjadi imam, ya, harus berniat menjadi imam. Kalau umpama imamnya tidak berniat menjadi imam, terus kita berjamaah di situ, berarti nazar kita belum terpenuhi, ya, nazar kita belum terpenuhi, karena jamaahnya tadi itu hanya sah untuk makmumnya saja, sementara imamnya tidak, ya. Jadi kalau kita umpama sholat maghrib, isya, subuh dan lain-lain, umpama imamnya itu niatnya sholat sendiri, makmumnya niat makmum semua, itu sah, tidak ada masalah. Hanya nanti imamnya tidak mendapat pahala jamaah, dia hanya mendapat pahala sholat sendiri. Tapi kalau makmum, wajib hukumnya untuk berniat jadi makmum. Cuman ketika kita bernazar untuk sholat berjamaah, maka kita harus memastikan imamnya berniat jadi imam. Seperti halnya sholat Jumat. Sholat Jumat jamaahnya kan hukumnya wajib, ya kan? Fardu ain untuk laki-laki itu. Karena itu merupakan rukun dari Jumat, maka imamnya kan wajib berniat menjadi imam, ya kan? Nah, seperti halnya itulah kalau kita bernadar sholat jamaah. Untuk lebih aman, maka hendaknya yang bernadar itulah nanti yang menjadi imam, karena dia pasti berniat menjadi imam untuk memenuhi nadarnya, ya. Nah, itu yang harus diperhatikan, salah satunya, ya. Kalau yang lain-lain yang tidak ada hubungannya dengan jamaah, mungkin ya seperti tadi itu. Kalau sholat ya 2 rakaat, umpama lebih ya gak masalah. Puasa ya 1 hari, umpama lebih ya gak masalah. Sedekah ya secukupnya, sebatas kemampuannya, umpama lebih ya gak apa-apa. Itulah sekitar bahasan tentang nazar. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya benar. Wassalamualaikum warahmatullahi